Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Izan Pak Isinaja. Saya Muhammad Dabalingga. Saya Muhammad Habib Zahroni. Saya Muhammad Misbahudin. Di sini kami akan mempresentasikan materi biologi bab evolusi. Asal-usul kehidupan. Yang pertama, teori abiogenesis. Teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup tercipta secara spontan dari benda mati, generatis spontanea. Tokoh-tokohnya Aristoteles, Van Helmont, Anthony van Leeuwenhoek, John Needham. Contoh, lipas terbentuk dari sampah, belatung terbentuk dari daging busuk, dan lain-lain. Teori ini kemudian terbukti kurang tepat karena tidak didukung oleh penelitian ilmiah yang kuat. Teori biogenesis merupakan kebalikan dari abiogenesis. Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup hanya bisa berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Tokoh pendukung teori ini antara lain Francesco Credi, Lazzaro Falanzani, Louis Pasteur. Melalui beberapa percobaan, mereka membuktikan bahwa tidak ada kehidupan yang muncul secara spontan dari benda mati. Nomor 3, teori evolusi kimia. Teori evolusi kimia menjelaskan bahwa kehidupan berasal dari reaksi kimia yang terjadi di bumi purba. Pada awalnya terbentuk senyawa sederhana seperti asam amino, kemudian berkembang menjadi senyawa yang lebih kompleks hingga akhirnya membentuk sel hidup pertama. Teori ini dikembangkan oleh Oparin dan Haldane serta didukung oleh percobaan Miller-Urey. Mereka mendapat bahwa organisme terbentuk pertama kali di bumi ini berupa makhluk bersel satu. Perbandingan teori Lamarck, Darwin, dan Weismann. Teori Lamarck berpendapat bahwa makhluk hidup dapat mewariskan sifat yang diperoleh selama hidupnya kepada keturunannya. Contohnya, jerapah memiliki leher panjang karena nenek moyangnya sering menjulurkan leher untuk mencapai daun yang tinggi. Teori Darwin. Menurut Darwin, evolusi terjadi melalui seleksi alam. Makhluk hidup yang memiliki sifat paling sesuai dengan lingkungannya akan bertahan hidup dan berkembang biak. Contohnya, jerapah yang lehernya lebih panjang lebih mudah mendapatkan makanan sehingga lebih bertahan hidup. Teori Weismann menolak teori Lamarck. Ia menyatakan bahwa sifat yang diwariskan hanya berasal dari sel kelamin, bukan dari perubahan pada tubuh. Weismann membuktikan melalui percobaan memotong ekor tikus selama beberapa generasi, namun keturunannya tetap berekor. Perbandingan teori Lamarck, Darwin, dan Weismann. Kesimpulannya, 1. Teori Lamarck, perubahan disebabkan karena adaptasi terhadap lingkungan. Perubahan yang terjadi diwariskan secara genetis. 2. Teori Darwin, makhluk hidup dalam suatu populasi bervariasi, evolusi terjadi karena seleksi alam. 3. Teori Weismann, perubahan yang terjadi pada sel tubuh tidak diwariskan, perubahan pada sel kelamin diwariskan. Petunjuk evolusi fosil. Selama bertahun-tahun, para paleontolog telah menemukan fosil-fosil makhluk hidup yang telah punah. Contoh fosil hewan dari generasi ke generasi terlengkap yang pernah ditemukan adalah fosil kuda, mulai dari ukuran tubuh, ukuran kepala, jarak mata, dan mulut geraham, jumlah jari, panjang kaki. Homologi organ. Persamaan struktur organ-organ hewan berbeda spesies menunjukkan bahwa hewan-hewan tersebut memiliki asal-usul nenek moyang yang sama. Struktur tubuh dengan fungsi berbeda tetapi memiliki asal-usul bentuk yang sama disebut homolog. Dalam kurung evolusi divergen. Sebaliknya, struktur tubuh yang fungsi yang sama tetap memiliki asal-usul yang berbeda disebut analog. Evolusi konvergen. Embriologi.
Petunjuk evolusi juga dapat terlihat dari perkembangan beberapa organisme pada masa embrio. Organisme yang kekerabatannya dekat biasanya sulit dibedakan pada tahap embrionya. Biokimia, fisiologi, dan genetika. Kode genetika yang sama menunjukkan bahwa semua makhluk hidup berasal dari organisme yang memiliki kode genetika yang sama. Proses fisiologi yang terjadi di dalam sel semua organisme memiliki kesamaan seperti respirasi sel, sintesis protein, dan sintesis DNA. Organisme yang memiliki kekerabatan yang dekat biasanya memiliki banyak kesamaan dalam susunan asam aminonya. Variasi dan biogeografi. Individu-individu sejenis yang berada di tempat yang berbeda dengan daerah asalnya dalam perkembangannya akan memiliki perbedaan atau variasi. Variasi tersebut dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Perbedaan tersebut akan bersifat menetap dan dalam jangka waktu yang lama akan semakin berbeda dengan nenek moyang asalnya. Organ sisa. Organ kecil atau organ tidak lengkap yang tidak dimiliki fungsi tertentu. Beberapa organ vestigial pada manusia adalah selaput mata pada organ sebelah dada, tulang ekor, gigi taring, umbai cacing atau appendix, otot penggerak telinga, dan rambut pada dada. Mekanisme evolusi. 1. Mutasi. Mutasi merupakan perubahan susunan DNA sel genom yang diakibatkan oleh mutagen dan dapat menyebabkan perubahan sifat yang menurun pada generasi penerusnya. 2. Seleksi alam. Seleksi alam merupakan proses di mana mutasi genetik yang meningkatkan keberlangsungan dan reproduksi suatu organisme menjadi lebih umum dan tetap dari generasi ke generasi pada suatu populasi. Kondisi tersebut menyebabkan kompetisi antar organisme untuk bereproduksi dan bertahan hidup. 3. Migrasi. Migrasi adalah perpindahan spesies dari suatu tempat ke tempat lainnya. Migrasi akan membuat spesies beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Hal ini menyebabkan kemunculan generasi-generasi spesies yang berbeda dengan nenek moyang asal-usul spesies tersebut. 4. Rekombinasi gen. Terjadi karena adanya perkawinan silang. Perkawinan silang memunculkan variasi spesies baru. 5. Genetic drive. Genetic drive merupakan perubahan dalam frekuensi alel suatu kumpulan gen yang terjadi secara acak dari populasi yang terisolasi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.